Kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Kang Ujang, silakan diberikan pandangan. Yang sempat tadi saya singgung, saya tanyakan tentunya kepada Bang Doli. Apakah kemudian yang Kang Ujang kemudian khawatirkan, ini kemudian salah satu cara untuk mengakomodasi dari gerbong Pak Jokowi, gerbong pemerintahan sekarang, apakah termasuk jajaran menterinya yang mungkin dititipkan untuk pemerintahan berikutnya? Ya kita kan mendengar juga di media massa kan, Pak Jokowi punya orang-orang yang dititipkan. Itu kan bisa secara langsung, bisa juga ada caranya kan. Cara-cara yang memang yang soft gitu. Yang soft itu ya caranya salah satunya bagian daripada membuat tim transisi itu. Kan agak aneh juga kalau tim transisi itu dibentuk dari pemerintah yang sekarang kan itu. Ya oleh karena itu saya melihat di mana-mana tim transisi itu dibentuk oleh yang menang tadi. Oleh karena itu saya melihat bahwa pasti ada message kalau kata Bang Mardhani, ada pesan, ada tujuan yang hendak disampaikan oleh istana. Ya kalau saya sih melihat kalau istana ini kan kepentingannya politik, tidak ada yang tidak bukan gitu loh. Dalam konteks sekarang sudah 9 tahun lebih gitu ya, akan 10 tahun, maka bagaimanapun ketika mohon maaf kekuasaan itu enak ya, kekuasaan itu lezat, kekuasaan itu nikmat gitu ya, maka ya bagaimanapun kan posisi orang-orang yang sudah enak juga kan tidak mau juga kehilangan posisi dan jabatan. Dan transisi itu menjadi ruang juga gitu, menjadi wadah atau tempat untuk bisa mereka mengakses di situ bersama, katakanlah kalau ada tim gabungan dengan Pak Prabowo kan bisa begitu. Kan dulu kalau kita lihat 2014 Pak Jokowi kan membentuk ada tokoh-tokoh ya kan dengan bidangnya masing-masing dan lain sebagainya. Nah kalau itu misalkan formatnya sama, kan tidak ada format yang baku juga. Kalaupun formatnya seperti itu ya pasti kan Pak Jokowi juga nih orang saya di sini, misalkan ya dalam kapasitasnya sepertinya mungkin saja itu terjadi. Karena bagaimanapun istana kan cerminan, mohon maaf kalau bahasa saya, cerminan pertarungan politik juga. Saya sih melihat bahwa ya apakah memang nanti itu hal yang normal, yang wajar, tapi kita harus sama-sama tahu bahwa sejatinya yang paling penting kan sebenarnya tidak ada kekosongan kekuasaan. Jadi sebenarnya ada atau tidaknya tim transisi dalam hari ini adalah yang penting tidak ada kekosongan kekuasaan. Yang penting nanti smooth. Dalam konteks Pak Prabowo dilantik tanggal 20 Oktober 2024 kan itu sebenarnya. Apakah nanti bisa ada, bisa tidak ada itu tergantung kebutuhan dari Pak Prabowo. Kalau menurut saya bukan kebutuhan dari Pak Jokowi, tapi kebutuhan dari pemerintahan yang baru. Saya melihatnya seperti itu. Bagaimana kemudian adanya tim transisi ini sebenarnya yang harusnya untuk membantu kebutuhan Pak Prabowo ini benar bisa selain tadi Bang Mardhani katakan harus transparan, begitu kan? Nah ini apa hal-hal penting lainnya, Bang Mardhani? Kalau tadi ngutip ketua saya ya Pak Doli ya, memang sejatinya mestinya biarkan Pak Prabowo duduk bersama timnya dahulu, tim pemenang nih, membuat roadmap, membuat gagasan, menuangkannya dalam proses teknokrasi yang rapi, baru nanti bisa mengajukan. Pak Jokowi bantu dong timnya untuk tim transisi. Saya udah punya program nih, biar kita tidak perlu ada penurunan speed of development, ya permintaannya dari Pak Prabowo memang. Kalau itu yang terjadi, maka Pak Jokowi monggo, mau apa? Mau Menteri Keuangan dipanggil kah? Mau? Nah, yang mungkin agak menggelitik saya, Put, ini nih ide Pak Jokowi atau ide teman-teman di KSP. Walaupun kadang-kadang Pak Jokowi itu punya 2, 3, 4, 5 unlimited skenario gitu loh. Dengan semua pemainnya gitu loh. Selama ini yang saya pahami. Jadi kalau ini idenya Pak Jokowi, mungkin bisa diserukan, biarkan belajar Pak Jokowi jadi Pandita Ratu. Lengser ke Prabon. Oke, mundur dulu, toh udah ada anaknya kok gitu loh. Biarkan Pak Prabowo, head of chip-nya yang akan datang buat desain dulu. Sehingga semua pikiran besar Pak Prabowo, benar Pak Prabowo sangat dalam banyak kesempatan mengagumi Pak Jokowi. Saya melihat, saya membaca, saya mendengar. Tetapi tetap Pak Prabowo entitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Dengan segala pengalamannya, dengan segala kapasitasnya, dengan segala mimpi-mimpinya. Saya baca buku Pak Prabowo, Indonesia Paradoks, itu bagus sekali gitu. Beliau benar-benar pengen speed of development itu tinggi gitu loh. Bahkan beliau punya badan penghasilan negara, ya Dirjen Pajak tuh mau dimasukkan sehingga kekuasaan Menteri Keuangan tidak super dominan seperti sekarang. Yang ngatur mengambil penghasil uang sama spending uang juga mau dipisahkan. Ini beberapa pandangan saya, biarkan Pak Prabowo lebih dahulu
yang membuat perencanaan. Kita khawatir Pak Prabowo-nya belum siap, karena bagaimanapun setahu saya kubunya Pak Prabowo betul-betul bertempur habis di MK kemarin gitu, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang quote-unquote menang telak gitu. Kan belum ada waktu nih, selepas itu biarkan aja dulu, biarkan Pak Prabowo menikmati dulu masa untuk merenungnya, kontemplasinya, menilai ulang keseluruhannya, jangan diburu-buru dengan tim transisi. Tim transisi sabar saja, nanti pada waktunya akan dipanggil kok. Oke, baik, itu idealnya menurut Bang Mardhani. Menurut Bang Doli, seperti apa idealnya di 6 bulan yang tersisa ini, transisi ataupun juga perpindahan kekuasaan yang mungkin kalau Bang Doli katakan sudah nggak perlu ada transisi, nggak perlu ada jembatan, tapi semuanya apa yang ideal antara pemerintahan yang sekarang, kemudian pemerintahan yang berikutnya, sehingga berkesinambungan segala program kerjanya. Silakan Bang Doli. Iya, saya kembali tetap pada konsep tentang tim transisi ya. Konsep tim transisi ini kan muncul untuk tadi disebutkan oleh Pak Ujang Komarudin mengisi kalau ada kekosongan kekuasaan. Nah, tetapi kan dalam sistem pemerintahan Indonesia ini kan hampir tidak ada kekosongan pemerintahan sebetulnya. Jadi habisnya masa jabatan seorang presiden itu pada saat dilantiknya presiden yang baru gitu. Jadi sebetulnya tidak ada kekosongan. Nah, tapi memang kalau kita lihat misalnya peristiwa di tahun 2014. Nah, karena waktu itu memang mulai dari awal pemerintahan baru dari Bang Doli, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Bang Doli. Ya, terhenti sejenak, tapi nanti kami coba hubungi kembali, tapi mungkin juga penutup mengenai hal ini dari Kang Ujang. Ya, sebenarnya ini ide yang bisa dengar, ide yang memang yang tadi menggelitik, yang harus kita kritisi. Ya sejatinya begini kan, frekuensi antara Prabowo dengan Jokowi itu kan sebenarnya yang sama, saling mendukung ya, saling memenangkan satu saling menjaga. Nah, kenapa tiba-tiba ada muncul ya tadi ya pembentukan tim transisi itu? Yang sejatinya ini sebenarnya inisiasi bukan dari istana, dari kubu Prabowo kan itu. Oleh karena itu sebenarnya harus dicari titik temu yang yang baik, yang benar, sehingga nanti betul-betul perjalanan dalam 6 bulan ke depan itu betul-betul smooth, betul-betul baik, betul-betul tidak ada menyisakan konflik yang yang berbahaya. Oleh karena itu ya kita dorong, kita kawal bersama bahwa sejatinya ya ketika istana punya kepentingan, ketika yang menang juga punya kepentingan, harus ada titik temu. Baik. Ini yang harus dikompromikan begitu. Entah nanti apakah ada tim transisi atau tidak, ya itu tergantung dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, komprominya seperti apa begitu. Baik, Bang Doli sepertinya sudah kembali terhubung. Silakan Bang Doli, penutup singkat Bang Doli, melanjutkan yang tadi. Ya, Bang Doli masih bersama kami. Bang Doli sepertinya masih ada kendala, tapi mungkin saya jadi penasaran karena ini termasuk juga isu yang beredar. Mungkin saya harus tanyakan karena mumpung Bang Mardhani ada di sini juga. Apakah betul kemudian para politisi PKS ini juga ingin bergabung, diajak bergabung setidaknya oleh Pak Prabowo dalam kabinet yang berikutnya ini? Baru dengar malah saya. Lumayan ramai isu seperti ini Bang Mardhani. Yang pertama PKS akan memutuskannya di Majelis Syuro, apakah berkoalisi atau oposisi. Tetapi suara oposisi kuat ya. Kenapa? Karena bagaimanapun proposalnya kita beda dengan proposalnya Pak Prabowo. Tetapi bahwa Pak Prabowo dekat dengan PKS karena 10 tahun selama ini memang kita 2014, 2019 bersama, benar ya. Jadi kalau PKS kemana nanti Majelis Syuro akan memutuskan dan nanti pasti Ketua Majelis Syuro atau Presiden Partai akan umumkan. Baik, Bang Mardhani terima kasih sudah hadir, terima kasih memberikan keterangannya. Kang Ujang juga terima kasih berbagi pandangan, Bang Doli juga terima kasih.